Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah, yang tetap sehat dan semangat? Ingat anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan, gunakan masker, mencuci tangan dengan air menggunakan sabun di air mengalir, jaga jarak aman, tetap mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan selalu gembira untuk menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Oke anak-anak, pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tematik yang pasti asik dan menyenangkan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1 dan 2. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan anak-anak nanti dapat menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Kemudian menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang tepat pada teks non-fiksi dan memahami tangga nada. Sebelum melanjutkan menyimak video pembelajaran ini, mari anak-anak kita berdoa dulu. Jika sudah, disiapkan buku pelajarannya tema 8, lingkungan sahabat kita. Selanjutnya, untuk lebih memahami pembelajaran pada hari ini, mari kita simak video berikut ini. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1 dan 2. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Fungsi air bagi manusia adalah untuk keperluan rumah tangga. Air merupakan bahan utama bagi kegiatan industri. Selain itu, air juga bisa sebagai sarana rekreasi dan olahraga. Air juga diperlukan untuk pertanian dan peternakan. Dan yang paling penting, air bisa digunakan dalam transportasi. Bagi hewan, air berfungsi untuk minum, untuk produksi susu, sebagai tempat hidup, untuk membersihkan tubuh, dan alat perlindungan, senjata, serta untuk bersembunyi. Bagi tumbuhan, air berfungsi sebagai tempat hidup, menjadi pelarut zat hara, sebagai alat transportasi zat hara, dan bahan dasar dalam proses fotosintesis. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara.
uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Bagaimana anak-anak? Menarik kan pembelajaran kita hari ini? Agar lebih semangat lagi, yuk kita belajar menyanyikan lagu yang berjudul Air Terjun ciptaan A.T. Mahmud. Air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Banyak cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Anak-anak kelas 5 yang hebat dan semangat, ada sebuah cerita menarik tentang air antara semut dan beruang. Cerita ini bisa kalian baca pada buku siswa tema 8 halaman 11. Selamat belajar anak-anak. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Jika anak-anak ingin lebih jelas dan ingin lebih memahami materi pada hari ini, silakan disimak kembali video pembelajarannya.
Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.